Di segmen ini, para calon gubernur akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Untuk itu, para calon gubernur kami persilahkan untuk berdiri. Hanya untuk calon gubernurnya saja untuk di segmen ini. Baik, untuk kesempatan pertama, hadirin mohon tenang agar para paslon bisa fokus, para calon gubernur bisa fokus dalam sesi ini, sesi bertanya, menjawab, dan menanggapi. Sudah siap? Kita lanjutkan. Kesempatan pertama, calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya sudah melihat Pak Rohidin, anggaran di APBD untuk jalan begitu kecil. Saya ingin dengar berapa sih anggaran untuk renov jalan, perbaikan jalan di tahun ini. Di APBD Provinsi, saya sudah baca. Cuma saya ingin tahu saja berapa totalnya. Karena sebagian besar jalan provinsi banyak yang rusak. Selanjutnya View Tower. View Tower itu dibangun di zaman Agus Rin, M. Najamuddin dulu. Informasinya Pak Rohidin akan robohkan itu apa benar apa tidak. Yang ketiga, soal Mes Pemprov. Mes Pemprov dulu Wali Kota Bengkulu sudah bersurat untuk kita bekerja sama. Kalau itu tidak dimanfaatkan, berikan kepada kota. Dan kita akan tukar dengan Berendo hadir di Jakarta untuk dibangun rumah sakit. Karena kota nggak bisa bangun rumah sakit di Jakarta, tapi provinsi bisa. 3 pertanyaan itu mungkin yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik. Baik, langsung saja kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik. Kami persilakan. Anggaran infrastruktur selama saya menjadi gubernur memang relatif rendah. Karena kami dilantik tahun 2021 pada masa COVID berlangsung sangat parah. Sehingga di 2021 dan di 2022 kita hampir tidak menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur. Demikian juga kalau ditanyakan tahun 2024, alokasi anggaran hampir secara keseluruhan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak. Namun alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan masih di angka lebih dari 100 miliar. Saya kira itu merupakan angka yang sangat rasional. Siapapun yang mengelola APBD pasti formulasinya akan seperti itu. Apalagi sekali lagi khusus tahun 2024 kalau ditanyakan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak di atas angka 250 miliar. Kemudian yang kedua, terkait dengan beberapa pembangunan pada zaman gubernur sebelum kami. Pertama terkait dengan PU Tower. Posisi PU Tower memang sejak awal fungsinya memang tidak berjalan secara optimal. Setelah waktu itu dipraktekkan secara 1 kali dalam operasionalnya, tapi setelah itu terhenti. Dalam pelaksanaannya, semua fungsi-fungsi PU Tower itu tidak bisa dijalankan. Kita melaksanakan evaluasi. Ternyata hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dari PU Tower itu hampir sama dengan membangun PU Tower baru. Maka dengan pertimbangan seperti itu, tentang pertimbangan-pertimbangan ekonomis, maka itu sangat tidak mungkin untuk kita teruskan. Demikian juga dengan Mes Pemda. Pada posisi sekarang kita membangun revitalisasi perkotaan itu secara bertahap, tidak hanya sekedar Waktu Anda sudah habis. Berikutnya paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, saya ucapkan terima kasih jawabannya. Karena debat ini bukan untuk saling menjatuhkan. Debat ini adalah untuk menyampaikan program. Sehingga kemudian saya ucapkan terima kasih. Cukup, sudah dijawab, enggak perlu dibantah lagi. Karena saya ingin agar debat ini bukan kemudian memecah belah, tapi bagaimana kita bersatu untuk membangun Provinsi Bengkulu. Karena dengan persatuan insya Allah, provinsi yang kita cintai ini, di mana putri yang menjahit sang saka merah putih, insya Allah akan bangga nantinya ketika provinsi ini memilih gubernur baru, sebagaimana dulu kita ingat ada gubernur Suprapto namanya, diutus oleh Bapak Presiden Soeharto. Ketika itu Provinsi Bengkulu masih jauh daripada kata maju. Ketika Pak Soeharto mendukung Pak Suprapto, maka Pulau Bayi dibangun, Universitas Bengkulu dibangun, Rumah Sakit M. Yunus dibangun, Masjid At-Taqwa dibangun, Jalan Hotbik dibangun, jembatan penghubung antar kabupaten dibangun, jembatan antar provinsi pun dibangun. Dan alhamdulillah, Pak Suprapto adalah gubernur yang sampai hari ini hampir seluruh orang katakan gubernur yang terbaik adalah Suprapto. Maka insya Allah Helmi Mian punya niat hanya satu saja, tidak banyak programnya, ingin bantu rakyat. Kembali kepada rakyat yang menyaksikan hari ini, buka hati kita. Kami tidak mengatakan kami yang terbaik, tidak. Tapi izinkan kami
Membuat program hanya satu, bantu rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Terima kasih. Cukup? Baik. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.